peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Dzulqa'dah dalam perjuangan Nabi SAW menegakkan risalah Islam. Yang pertama, seperti dicatat oleh orang ahli sirah, yaitu Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtub, bahwa di bulan Dzulqa'dah ini disepakati oleh para ulama, itu terjadi pengepungan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya terhadap Yahudi Bani Quraizah yang telah melanggar perjanjian Madinah, yang telah mendukung agresi militer yang dilakukan oleh kaum musyrikin dalam perang Ahzab. Maka Nabi SAW setelah kaum musyrikin lari kocar kacir kembali ke Makkah, karena pasukan mereka yang kurang lebih berjumlah 10.000 pasukan lengkap dengan persenjataan, lengkap dengan tenda-tendanya, lengkap dengan kavalerinya, mereka diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin puting beliung yang juga sangat dingin menerpa dan menghancurkan tenda-tenda mereka. Setelah kaum musyrikin dihancurkan oleh Allah dalam perang Ahzab, Nabi sudah bersiap untuk pulang ke Madinah dan beristirahat. Tetapi malaikat Jibril mencegah Rasulullah SAW untuk langsung pulang ke Madinah. Apa kata malaikat Jibril? Apakah engkau, wahai Muhammad, akan kembali ke Madinah meletakkan senjata? Belum selesai perang ini. Aku dan para malaikat belum meletakkan senjata. Malaikat yang mendukung kalian umat Islam sehingga menghancurkan pasukan kaum musyrikin di perang Khandaq atau Ahzab itu, kami belum meletakkan senjata sampai engkau dan pasukanmu mengepung Yahudi Bani Quraizah. Maka Nabi bertekad tidak akan pulang, tidak akan tenang kembali ke Madinah sebelum mengepung perkampungan Bani Quraizah. 25 hari 25 malam Nabi mengepung Bani Quraizah, dan akhirnya benteng-benteng mereka dihancurkan oleh kaum muslimin. Dan sejak saat itu tidak ada satupun orang Yahudi yang melanggar perjanjian Madinah yang boleh hidup di Madinah. Mereka yang mengangkat senjata melawan kaum muslimin di perang Ahzab, mereka dieksekusi mati, dan mereka yang tidak angkat senjata, orang tua, anak-anak, kaum perempuan, mereka dievakuasi dan diusir dari Madinah, keluar dari Jazirah Arab. Maka di hari-hari seperti ini, ketika kita melihat saudara-saudara kita dikepung di jalur Gaza, dikepung di kota Rafah di selatan Gaza yang menjadi perbatasan daerah Mesir dengan wilayah pendudukan Israel, maka kita harus mengambil pelajaran dari sirah Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus mengembalikan kemuliaan Islam dan kaum muslimin, izzul Islam wal muslimin. Dulu Yahudi yang terkepung, dulu Yahudi yang berkhianat, Yahudi yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, mereka yang lemah dan terkepung diusir dari Madinah. Tetapi kondisi kita sekarang terbalik 180 derajat. Umat Rasulullah saat ini yang terkepung, umat Rasulullah yang hampir 2 miliar ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong saudara-saudaranya di jalur Gaza. Kita hanya bisa memberikan mereka bantuan tenda, roti gandum, pasokan air, tapi tidak ada satupun negara muslim yang bisa mengirimkan tentara pasukan terbaiknya untuk menolong saudaranya dari genosida yang dilakukan oleh bangsa kera Zionis itu. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita.